Korporat Sekretari PT Krakatau Steel, Persero Tbk atau KRAS, Firdaus mengatakan, dengan efektifnya penyelesaian kewajiban dipercepat ini, beban bunga perseroan akan turun dan tekanan arus kas di masa depan menjadi lebih ringan. Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS mempercepat penyelesaian kewajiban restrukturisasi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari seluruh bank kreditur. Di mana penyelesaian ini dilakukan dengan skema penyelesaian kewajiban dipercepat dengan keringanan terhadap 4 bank swasta. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Korporat Sekretari PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS, Firdaus mengatakan, dengan efektifnya penyelesaian kewajiban dipercepat ini, beban bunga perseroan akan turun dan tekanan arus kas di masa depan menjadi lebih ringan. Selain itu, langkah ini merupakan bagian dari transformasi menyeluruh Krakatau Steel. Penyelesaian utang lebih awal juga mencerminkan dukungan kuat sektor perbankan terhadap keberlanjutan dan prospek bisnis baja nasional. Manajemen menjelaskan nilai total kewajiban yang diselesaikan mencapai Rp248,24 miliar dan 159,06 juta dolar Amerika. Dari sejumlah tersebut, Krakatau Steel membayar Rp49,64 miliar dan 31,81 juta dolar Amerika. Dengan pembayaran ini, perusahaan mendapat keringanan pokok utang hingga 80%. Selain potongan pokok utang, perseroan juga memperoleh penghapusan bunga serta denda bunga dan pokok senilai Rp112,93 miliar dan 18,75 juta dolar Amerika. Setelah transaksi ini, sisa utang restrukturisasi Krakatau Steel terbagi menjadi 3 bagian. Tranche A senilai Rp561,45 miliar dan 122,49 juta dolar Amerika. Tranche B sebesar Rp2,87 triliun dan 37,27 juta dolar Amerika. Tranche C sebesar Rp3,71 triliun dan 618,85 juta dolar Amerika dan 4,06 juta euro. Dengan penyelesaian tersebut, total utang restrukturisasi perseroan turun 174,29 juta dolar Amerika dari total sebelumnya di 1,39 miliar dolar Amerika. Penurunan tersebut setara 12,5% dengan asumsi kurs di Rp16.300 per dolar Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, tampaknya sentimen ini cukup direspon positif oleh para pelaku pasar di mana di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini, saham KRAS secara teknikal justru masih bertahan di zona hijau. Langsung saja kita ke informasi atau ke grafis yang pertama, pemirsa. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham KRAS lebih dominan bergerak di zona hijau, bahkan mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Ya, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 366. Kemudian mengalami penguatan ke level 392 intraday tertinggi hari ini, dan pukul 12 ini mengalami posisi dari penguatan terbatas ke 386 dan membuka sesi kedua menguat tipis di 388. Sementara posisi saat ini di 384 menguat di 6,67%. Tidak hanya secara intraday, dalam beberapa bulan terakhir, saham KRAS juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Di perdagangan 24 Maret, saham KRAS sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan diperdagangkan di bawah level Rp100 per saham di 97, April, Mei, Juni, dan Juli, dan Agustus terus mengalami penguatan hingga ke level 284, 282. Hari ini, intraday di 392 dan tampaknya intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Posisi pembukaan sesi kedua di 388, saat ini di 384 di penutupan sesi kedua hari ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 2,15 kali, PSR di 0,50 kali, dan PBV di 1,38 kali, dan PCFR minus di 7,02 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan mampu mencatatkan penguatan meski dibayangi sentimen penutupan atau shutdown pemerintahan Amerika Serikat. Tidak hanya mengalami penguatan, indeks harga saham gabungan juga mampu mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa berulang kali. IHSG berbalik arah melemah 0,51% ke level 8.127,70 di sesi 1 Rabu. Pelemahan terjadi usai IHSG melaju ke level 8.224,645 di sesi 1, melanjutkan penguatan di penutupan Selasa dengan menguat 0,36% ke level rekor all-time high penutupan di 8.169. Dalam sebulan terakhir, IHSG menguat 5,57% dan year to date menguat 14,80%. IHSG tetap melaju kencang mengikuti bursa global yang ikut catatkan rekor di tengah sentimen shutdown pemerintah Amerika Serikat yang berlangsung sejak 1 Oktober 2025. Shutdown terjadi setelah Kongres Amerika gagal menyetujui anggaran baru. Hari ini, shutdown pemerintah Amerika telah memasuki hari ke-7 dan belum ada kepastian ke depan. Perkembangan terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bersedia bernegosiasi dengan Partai Demokrat mengenai subsidi layanan kesehatan, langkah yang dapat membuka jalan untuk mengakhiri penutupan sebagai pemerintahan federal yang telah memasuki minggu kedua. Trump mengakui belum ada tekanan politik yang cukup terhadap kedua pihak untuk segera mengakhiri kebuntuan. Namun Trump memberi sinyal bahwa banyak hal baik bisa terjadi dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut terlihat sebagai perubahan sikap dari Gedung Putih dan Partai Republik yang sebelumnya bersikeras bahwa Partai Demokrat harus terlebih dahulu menyetujui pembukaan kembali pemerintahan. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mengatakan dampak shutdown pemerintah Amerika ini akan tergantung dari persepsi pelaku pasar yang melihatnya dari berbagai sisi. Di antaranya dengan adanya shutdown tersebut tampaknya membuat nilai tukar dolar Amerika melemah sehingga rupiah dapat terapresiasi. Dan ini dapat direspon positif oleh pelaku pasar. Shutdown pemerintah Amerika juga bisa direspon negatif pelaku pasar yang menilai shutdown ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan Amerika sehingga dapat mengganggu operasional pemerintahan hingga jalannya perdagangan antar negara. Selain itu, kondisi ini akan berimbas pada ketidakpastian kebijakan moneter di tengah rilis data ekonomi Amerika yang tertunda, yang akan menjadi penentuan kebijakan suku bunga The Fed. Berbagai sumber, IDEX Channel.